Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Muqatil meriwayatkan dari Sailih bin Sa'id dari Abu Saf dari Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika iblis laknatullah sang pengingkar Allah Subhanahu wa taala mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria. Suatu hari iblis menemuinya ketika iblis hendak pergi. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah nama sebenarnya adalah Al-Haris dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terkutuk dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, iya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu nampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja aku berharap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Dan akhirnya, keduanya bersepakat untuk bertemu esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Tiba-tiba iblis tersebut merubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Dia tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Dia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangannya lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengku, kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cengkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihissalam berkata, Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu tersebut. Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bahagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama, aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila ia tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebahagian perangkap tersebut yang memperdaya orang mukmin meski dia termasuk manusia paling wara. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, jerat tersebut berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan tersebut selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita tersebut. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa lonceng yang ada di tanganmu tersebut? Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik-musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal tersebut, aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya.
Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, telur yang ada di kepalamu tersebut, telur apa? Iblis menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang saleh, para ahli ibadah dan mereka yang wara. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya di kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa? Tanya Nabi Yahya alaihissalam. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balikkan hati orang saleh. Nabi Yahya alaihissalam berkata lagi, tinggal satu lagi. Apa? Tanya iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepada aku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk dan menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku, yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus. Dan iblis berkata, tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu. Dan iblis pun menjawab, wahai Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal tersebut. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dalam kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Ketenanganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis kemudian menjelaskan, wahai Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan yang paling menyenangkan adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka. Tapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita tersebut bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, iman mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Dan iblis menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan antara keduanya kepada aku saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar. Sehingga semua itu yang menjadi kecenderungan dan selera aku. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam alaihissalam memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal. Sehingga semua itu menjadi tuntunan dan harapannya. Semua hal tersebut menjadi harta dan dagangannya. Sementara yang sebaliknya telah menjadi harta daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun akan binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan,
keinginan dan tekadnya hilang, ia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini, aku telah memilihinya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu dan hidupku. Ketika hal tersebut hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis. Seandainya syahwat, hawa nafsu dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim tersebut. Dan itulah kondisiku, dan demikianlah aku senang ketika aku bisa mengalahkannya. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakan zalim? Iblis menjawab, bentuk kezalimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya tersebut, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana ia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu padahal kamu gembira? Kalau dia mempergunakannya, dia akan bersedih. Namun kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusanmu? Dan iblis menjawab, kalau ia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau ia tak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku tersebut karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap ia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti ia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginanku, pilihan dan hidupku. Dia adalah bahagian dariku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang atau terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sedih. Dengan begitu, dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu dayaku. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakkan, dan aku lambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsunya yang ada padanya, yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Dan inilah yang belum aku sebutkan untuk siapapun juga semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini kepada Anda. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berkata, tinggal satu pertanyaan yang bersifat khusus dan bersifat pribadi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Iblis menjawab, iya, tanyakanlah. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan, atau i'tikad kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada, hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar perkataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apakah itu wahai iblis? Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, ngantuk dan malas dan gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dengan kondisi tersebut, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku? Iblis menjawab, iya wahai Nabi. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Anda tidak mencamkan apa yang aku sebutkan pada Anda. Aku akan mengiring Anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci,
Aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai dan disukai oleh manusia. Sebaliknya, kematian, kebinasaan, kehinaan, dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan oleh manusia. Ketahuilah, yang aku benci adalah barang yang halal, yang baik serta kesedihan. Yang aku sukai adalah barang yang haram, yang buruk serta kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung, wahai Yahya. Iblis mengatakan, ia telah memberitahu apa yang mungkin kesempatan yang didapat dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata, sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Iblis menjawab, ya, tidak ada lagi, hanya itu. Nabi Yahya alaihissalam kemudian menjelaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Dan mendengar hal tersebut, iblis menjadi marah dan sedih, sebab Nabi Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Ia berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal, harapanku pun sirna kepada Anda. Dan iblis pun meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka. Dan inilah sedikit kisah tentang pertemuan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis laknatullahi alaih. Mudah-mudahan dari kisah pertemuan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis kita mendapatkan beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.